banyak ya. Tapi bagaimana kita bisa mengenali objek-objek yang ada di sini? Misalkan ini apa ini? Ini terlihat nggak pointernya? Ini apa? Kolam. Kolam. Ya, kolam. Dari mana kita tahu ini kolam? Jangan-jangan ini hanya stiker ini. Jangan-jangan ini atap gedung. Bagaimana kita tahu itu kolam? Ada tadi yang jawab kolam gimana? Siapa ya namanya tadi yang jawab kolam? Karena kelihatannya kayak kolam. Kelihatannya kayak kolam ya. eh Pertama menyimpulkan hal pertama yang membuat kita menyimpulkan ini kolam dari apa? Apa dulu nih yang kita lihat? Warna. Yang paling gampang bener ya, warna. Warnanya itu warna biru muda yang biasa kita lihat di mana? Di kolam renang ya. Apakah airnya warna biru muda? Ya bukan ya, biasanya lantai dasarnya yang warnanya itu. Terus apa lagi kira-kira yang selain warna, apalagi yang membuat kita menyimpulkan ini adalah kolam renang? Apa kira-kira? Coba Dava Naufal, Hadir, Bu. Mungkin ya, dari hmm, bentuknya ya, Bu. bentuknya seperti apa? Eh, Seperti kolam. Maksudnya ya, kan kalau biasanya kolam tuh Seperti ada yang kolam. kotak, terus eh, bentuknya ada yang melengkung gitu. Jadi dilihat dari bentuknya. Oh, oke. Ya, bisa ya. Dari bentuknya ada yang bundar, tapi bundarnya itu masih rapi ya. Ada yang ini di sini persegi panjang gitu. Kira-kira dari apa lagi yang bisa kita simpulkan? Oh, ini kolam nih, buat meyakinkan ya. Mengalinya, ini kolam. Coba Putri Yaniswar. Mungkin dari segi tekstur atau polanya, Bu. Teksturnya apa? Teksturnya seperti eh real kolam di asli gitu. Kalau kita berbicara terkait tekstur, itu kan biasanya ada teksturnya halus gitu ya, kasar. Kalau ini seperti apa teksturnya? Lebih ke polanya sih, Bu. Bukan Gimana? tekstur. Pola. Oh, polanya itu apa? Gimana polanya? Polanya tuh kayak berbentuk petak kayak menyerupai kolam renang gitu. Petak. Kalau Heeh. pola, nah, kalau pola area ini gimana nih polanya? Ini kira-kira objeknya apa ini? Ada yang tahu Perm- ini apa? Ada yang tahu? Ya, Putri, gimana tadi Putri? Ini apa ini kira-kira objeknya? Permukiman, Bu. Mungkin lebih bisa di kita bisa bedain itu kolam atau enggak. Mungkin lebih terlihatnya dari segi interpretasi visual dari segi warna, Bu. Ya, warna sudah kita bahas ya tadi ya. Ini pertanyaan saya nih, yang area yang sebelah sini, terlihat nggak pointer saya? Ini kira-kira apa ini objeknya? Ada yang tahu? Putri, gimana menurut Putri? Ini apa? Yang itu pemakaman. Oh, pemakaman. Ada ini kan Nisa Hilman, parkiran.
Nah, ini makam apa parkiran ini? Dua hal yang sangat berbeda ya. Jangan-jangan makam mobil ya, tempat mobil buangan. Ini yang benar kira-kira apa ini? Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, ini kan polanya kecil-kecil ya, kayak tapi teratur gitu. Bentuknya kecil-kecil, warnanya beragam gitu ya, ada yang putih, ada yang hitam. Tapi kita lihat di sini, ini yang kecil dan berada di jalan, ya kita bisa menyimpulkan ini adalah kendaraan ya, mobil gitu. Nah, kita lihat ini masih bentukannya masih sama nih sama yang di sini. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, oh ini sepertinya adalah parkiran mobil. Dan kemudian kita lihat di sini ada gedung yang besar ya, sebelah sini. Dekat parkiran ya, banyak gitu ya. Ini kira-kira gedung apa ini? Terus di sini ada kolam renang. Terus ini kira-kira apa ini? Ini ada lapangan ya. Ya, bisa jadi ini gor ya. Nah, dari hal-hal yang tadi kita apa ya, kita dapatkan ya, kita pelajari karakteristiknya dari warna, dari bentuk, dari ukuran, dari polanya, ataupun tadi tekstur, kemudian hubungannya bagaimana antar objek satu sama lain. Nah, itu kita bisa menarik kesimpulan, menginterpretasikan, oh objek ini adalah si mobil gitu kan. Objek ini adalah kolam. Nah, proses itu yang kita namakan interpretasi visual, secara visual terhadap citra satelit. eh Kita bisa biasanya ya, kan ada ya manusia yang secara tidak sadar mungkin, atau mungkin dia secara sadar, ya. Tapi kebanyakan tidak sadar ya. Ad- yang lebih peka gitu terhadap ekspresi dari orang lain. Oh, misalnya kita melihat ya, ini alisnya agak berkerut. Oh, kayaknya ini sudah mulai kesal ini orangnya. Nah, itu kita secara tidak sadar itu sudah melakukan interpretasi ya. Bagaimana interpretasi terhadap perubahan emosi orang lain. Nah, sebenarnya kita secara nggak sadar itu mempelajari karakteristik yang kita simpan dalam otak kita ya. Nah, nanti kita otomatis melakukan interpretasi ya. Nah, kita tadi mengenali itu kolam warna biru, kemudian ini bentukannya kecil, warna putih, polanya teratur, mobil, parkiran mobil, ataupun bentuk lapangan. Itu kita dapat dari mana pengetahuan itu? Kira-kira? Ya pastinya kita dari kecil itu, kecuali orang yang memang hidupnya terisolasi ya, pasti nggak akan tahu ini gitu kan. Tapi karena kita sudah banyak yang berinteraksi dengan dunia luar, pastinya pengalaman-pengalaman tersebut itu kita simpan di otak kita sebagai pengetahuan ya, knowledge. Jadi otak kita ini basis data yang luar biasa ya, yang menyimpan pengetahuan-pengetahuan itu yang ini saat ini kita gunakan untuk mengenali atau menginterpretasikan, oh ini adalah kolam gitu, ini adalah gedung, ini adalah parkir. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya ya, kita interpretasi visual. Komputer bisa nggak kita gunakan untuk interpretasi visual? Kira-kira bisa nggak? Erlinda Ramadhani, Bisa Bu mungkin dengan bantuan pengguna komputernya. bagaimana kira-kira caranya? Misalkan kita penggunanya membantu komputer dalam memilih memilih objeknya terlebih dahulu, kemudian nanti komputer akan mengulanginya sendiri gitu, mungkin Bu. Ya, bisa ya, seperti itu. Jadi istilah kita melatih dan mengajari si komputer ya untuk mengenali si objek-objek yang ada di permukaan bumi. Nah, kita saat mengajarinya itu ya kita memberikan informasi. Oh, warna biru, bentuknya teratur, ada yang petak, ada yang bundar. Oh, ini adalah kolam renang gitu. Kita ajari terus-menerus kita berikan banyak data untuk melatih si komputer untuk bisa mengenali
kolam renang lain yang mungkin memiliki karakteristik yang sama. Nah, makanya dari beberapa ciri atau karakteristik atau yang kita sebut kunci interpretasi citra ini, nah itu si komputer itu belajar ya mengenali objek-objek yang ada di permukaan. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ya yang tadi saya jelaskan. Jadi dari citra satelit ataupun foto udara itu kita melakukan proses pengenalan objeknya ya menggunakan pengetahuan kita yang sebelumnya ya terhadap objek-objek yang biasa kita temui atau yang pernah kita lihat. Lalu kita melakukan interpretasi untuk menentukan, oh ini si objek ini adalah misalkan kolam, ini adalah gedung. Yang nanti, apa gunanya interpretasi visual ini kira-kira menurut adik-adik? Nadia Safa, kenapa kita melakukan interpretasi visual? Kenapa kira-kira? Supaya bisa dapat mengidentifikasi objek untuk kebutuhan sesuai dengan tujuan penggunaan selanjutnya gitu, Bu. Oke, Em, salah satu output keluaran ya dari kegiatan pemetaan apa? Nah, dia tahu nggak keluaran apa yang kita dapat hasilkan dari proses pemetaan? Tahu? Peta itu sendiri, Bu. Iya, peta itu sendiri benar. Ya, kalau dari dulu ya, kegiatan interpretasi visual itu digunakan untuk menghasilkan peta. Bagaimana kita melakukan delineasi atau melakukan digitasi terhadap si citra itu sendiri ya. Nah, jadi kita melakukan interpretasi dulu. Oh, ini gedung, ini kolam. Nah, kita lakukan digitasi, delineasi, sehingga nanti kita bisa menghasilkan peta garis ya, yang berupa, ya peta garis bentukannya itu dulu masih kertas ya, atau sebelum kita beralih ke proses yang lebih otomatis ya, bisa juga peta digitalnya ya. Tapi kan sekarang itu sudah jarang ya dilakukan yang melakukan digitasi manual seperti itu. Sekarang itu kita lebih melakukan proses klasifikasinya semi otomatis atau full otomatis. Tapi proses klasifikasi semi otomatis dan otomatis itu pastinya memerlukan bantuan dari si operator itu sendiri, baik itu memberikan sampel ataupun perbaikan dari hasil klasifikasinya. Itu pasti memerlukan bantuan si operator. Nah, operator itu harus paham melakukan interpretasi visualnya. Karena apa? Kalau kalau operatornya nggak bisa mengenali objek pada citra, ya gimana mau memberikan training data ataupun memperbaiki hasil klasifikasi ataupun menguji hasil klasifikasinya. Makanya kita perlu si operator itu tetap harus tahu ya bagaimana dari konsep interpretasi visual. Jadi ini sudah beralih ya dari dulu digitasi manual ke lebih ke menghasilkan training data ataupun uji akurasi. Hmm, oke, kita lanjut dulu ya. Ini tadi yang sempat kita bahas ya. Ada beberapa kunci atau elemen interpretasi visual dari bentuk, ukuran, tone, size, texture, eh, shadow, association, and pattern. Kita lihat ya, tadi kolam bentukannya ada yang bundar, ada yang kotak, kemudian ukurannya tadi ada dua macam ya. Biasanya kolam itu ya tergantung ya, ada yang lebih besar dari ukuran rumah, ada yang lebih kecil. Tadi kita lihat ada kolamnya yang kecil ya, yang sebelah kanan bawah tadi. Kemudian tone-nya kalau citra satelitnya itu berwarna, kita bisa lihat ada warnanya ya, bisa kita bedakan yang warna biru cerah itu biasanya kolam renang gitu. Kalau birunya gelap gitu, biasanya itu berupa uh, perairan yang dalam ya.
Kemudian site itu lokasinya. Lokasinya itu kira-kira apa? Lokasi. Nah, tadi kan kita lihat ya, ada gedung besar gitu. Kemudian ada kolam renang. Eh, Kolam renang itu yang ukurannya besar, sangat besar seperti itu, biasanya berada di mana kira-kira? Ya, biasanya ya, walaupun ada juga yang berbeda, tapi biasanya ada di GOR gitu, GOR olahraga. Itu ada kolam renangnya. Bedanya apa dengan asosiasi? Kita memahaminya. Asosiasi itu tadi mobil ya, mobil yang ada di jalanan. Ada benda bentuknya kotak itu ada berada di eh, jalan ya. Kita tahu jalan karena panjang gitu ya. Nah, biasanya yang ada di jalan apa? Ya mobil gitu ya, atau motor-motor nggak kelihatan ya, bentukannya juga lebih berbeda. Nah, hubungan antar objek itu yang biasanya kita bisa apa ya, bisa membantu kita untuk mengenali si objek ini lebih lebih apa ya, lebih akurat lah. Kalau shadow atau bayangan itu kita gunakan untuk apa? Biasanya berkaitan dengan apa? Dengan ketinggian ya. Jadi kita bisa membedakan objek yang tinggi dan objek yang rendah. Kalau apa ya? Objek apa yang kira-kira dia itu sebenarnya objeknya tinggi, tapi dia itu kalau kita lihat itu sebenarnya kecil gitu. Mungkin luasannya kita lihat dari atas itu kecil. Kira-kira objek apa itu? Ini teka-teki nih. Ya, bisanya seperti menara ya. Menara itu kan kalau kita lihat dari atas itu harusnya kan kecil ya. Cuman kalau dia itu eh, apa ada bayangan, oh kita tahu nih ini menara ini gitu kan. Soalnya dia tinggi gitu. Atau apa lagi yang tinggi? Bukit gitu. Kalau tekstur, kita mengenali apa kira-kira? Tekstur. Kira-kira apa? Ya, kita bisa membedakan ya teksturnya lahan terbuka yang hanya rerumputan dengan apa? Hutan yang mungkin kalau kita lihat dari atas, oh ini teksturnya lebih berombak, ini kasar gitu kan. Atau apa lagi? Tanah kosong dengan yang berbatuan. Itu pasti teksturnya berbeda. Kemudian yang terakhir adalah pattern atau pola. Contoh apa yang kita bisa kenali dari polanya? Misalkan ada apa ya? Oke, badan air yang ada yang bentukannya itu, oh saya ganti aja deh. Misalkan di tengah perkotaan itu ada pepohonan ya, pepohonan dan itu tidak teratur gitu. Oh sorry, yang teratur ya. Kita contohnya saya ambil yang teratur aja. Itu di dekat perkotaan. Kemudian ada juga yang bentukannya tidak teratur, tapi ada kayak tanah-tanah kosong gitu. Itu kira-kira apa? Yang teratur ini kira-kira apa? Yang tidak teratur itu apa? Kebayang nggak? Yang dekat pemukiman ada yang teratur pepohonannya, ada satu area ya yang ada pepohonannya teratur dan satu area lagi yang pepohonannya jarang. Ini area juga satu area dan ada kayak tanah-tanah kosongnya gitu. Pepohonannya jarang dan teksturnya agak kasar. Tahu nggak itu apa? Ya bisa jadi ya. Kalau
apa taman di dekat pemukiman atau perkotaan itu biasanya pepohonannya lebih teratur, lebih rapi lah ya untuk penyusunan pohon-pohonnya. Tapi kalau ada juga, kalau seperti area yang tadi dibilang pemakaman itu ada vegetasi juga biasanya, tapi tidak teratur gitu, dan ada tanah-tanah kosong yang teksturnya lebih kasar. Nah, salah satu pola pohon yang rapi apa kira-kira? Biasanya kebun ya, kebun itu rapi dibandingkan dengan hutan yang polanya lebih tidak teratur gitu. Kecuali hutan buatan ya. Nah, itu kita harus mengetahui pola-pola seperti itu untuk lebih mengenali si objek yang ada di lapangan. Kita lihat satu persatu. Ini ada yang tahu ini gedung apa? Pasti nggak ada yang tahu ini. Tahu nggak ini apa? Lambang apa? Ada yang tahu ini lambang apa? Hmm, saya coba nanya Ashfa Mujahidatun Nisa. Ashfa ada? Jadi nggak ditinggalkan kelasnya? Wah, luar biasa. Ada, Bu. Oke, kemana tadi Ashfa? Tadi ke kamar mandi sebentar, Bu. Ya, ini Ashfa, ini gedung apa ini? Atau ini lambang apa sih? Lambang Pancasila. Pancasila itu apa ininya, lambangnya? Waduh, Ashfa nggak tahu. Ini Pancasila itu ini apa nih? Hewan apa ini? Ada yang tahu nggak ini hewan apa? Hewan banteng. Apa? Apa Ashfa? Kamu apa? Bilang aja. Banteng, Bu. Kayak burung Garuda. Wah, Yang, saya kaget oh, dibilang banteng. oh iya, iya, iya. Ini ya, maksudnya ya, ini hewan ini banteng ya. Oke, oke, oke. Ini saya sapukan ya. Ya, ini burung Garuda ya. Eh, kan tahu ini gedung apa? Ini kan gedung ya. Ini bangunan. Ini juga bangunan. Tapi membentuk burung Garuda. Ini namanya Graha Garuda yang dulu dibangun pada masa Presiden Soeharto, Pak Soeharto. Tapi gagal. Jadi sekarang sudah rata kembali, rata tanah ya. Dulu sempat dijarah juga. Jadi ini sudah menghabiskan miliaran ini untuk proses pembangunannya. Nah, itu gagal. Nah, kita bisa mengenali ini ya dari bentuknya yang unik ya pastinya. Ya, oh ini gedung ini nih dari bentuk burung Garuda. Burung Garuda itu asli nggak? Atau ada hewan asli seperti itu? Ya, itu sebenarnya hanya nggak ada ya. Oke. Ada yang tahu ini apa? Objek ini di tengah ini apa? Ada yang tahu? Muhammad Naufal Muhadzib, Ya, Bu. ya. Gedung yang di tengah itu. Apa? Gedung yang di tengah itu kayak rumah itu. Kayak kantor Ya, atau ini rumah apa? gitu. Oh, kantor ya. Kenapa kantor? Apa ya? Biasanya yang eh, mengitari gitu, terus tengahnya ada tam
ada lahan kecil terbuka gitu mungkin Mungkin ya, ya kita nggak apa-apa, kita bisa berasumsikan dulu ya. Oke, kantor ini dinas kantor, gitu. Ya, dinas. Oke, kita keep dulu. Katarina Putri, Iya, Bu. ini apa kira-kira objeknya? Kantor juga kah atau apa? Ada pendapat lain nggak? Mungkin sekolah, Bu. Kenapa Atau sekolah? karena sama, mengelilingi gitu, Bu. Karena mengelilingi juga ya, ya, ya bisa ya. Karena biasanya bentuk dari si si sekolah ataupun kantor itu biasanya ada yang mengelilingi ya, kayak dinas, ya, sekolah juga mengelilingi. Ya, tapi kita tahu ya, ini adalah suatu, kita nggak belum bisa menentukan ini itu sekolah ataupun ini kantor. Tapi kita bisa tahu ini bukan rumah, gitu ya. Kita bisa membandingkan dengan ukuran bangunan-bangunan di sekelilingnya. Nah, ini kita tahu nih, ini antara kantor atau sekolah, gitu. Kalau rumah tuh bangunannya lebih kecil gitu. Ini kira-kira apa nih bangunan yang ini? Ya, bisa masjid ya. Sorry, musola yang biasanya ada di bagian pojok dari suatu kantor atau sekolah dan bentukannya seperti ini. Asosiasi. Oke, ini apa kira-kira? Kolam renang ya. Ada yang hijau, ada yang biru. Nah, kita bisa membedakannya dari warna. Kalau nggak ada warnanya, bagaimana caranya? Kita membedakan, bahkan hanya citranya itu hanya hitam putih ya, derajat keabuan. Ya dari tone-nya ya nanti. Kalau air itu gimana biasanya? Kalau pernah lihat nggak perairan di yang derajat abu-abu? Warnanya seperti apa? Lebih gelap ya biasanya kalau citranya itu yang karena apa lebih gelap? Kenapa air lebih gelap? Ada yang tahu kenapa air nanti di yang derajat keabuan berwarna lebih gelap? Ezra, Ezra Rizky, kenapa air di citra yang derajat keabuan itu lebih gelap? Oh, karena ada pantulan makanya lebih gelap. Nggak kebalik kah? Masih ingat eh, Andrew ya menyerap cahaya. Ya, masih ingat ya bagaimana profil spektral dari objek di spektrum gelombang elektromagnetik. Itu biasanya air itu pantulannya itu reflektasinya lebih besar di gelombang biru ya. Dan itu besarnya juga nggak terlalu besar. Makanya dia biasanya digital number-nya atau reflektasinya itu lebih rendah biasanya. Nah, makanya kalau di derajat keabuan itu warnanya lebih gelap. Tapi kita bisa, kalau yang berwarna nih, kita balik lagi ya ke berwarna. Kita bisa membedakan nggak perairan yang dalam, kemudian yang dangkal, kemudian yang bersedimentasi. Itu bisa kita bedakan nggak dari warnanya? Bisa ya harusnya. Yang dalam itu lebih gelap lagi gitu. Yang ada sedimen bisa lebih terang. Nah, hal-hal seperti itu dapat kita gunakan untuk mengenali si objek. Oke, kita lanjut ke pola atau pattern.
Kalau area ini, ini bisa kita sebut polanya itu lebih teratur ya dibandingkan yang ini. Ini juga banyak pepohonan, ini jarang pepohonan. Nah, area ini itu bisa kita simpulkan apa ini? Ini apa kira-kira? Bisa saja ini perumahan ya, soal perumahan. Karena bentukannya lebih teratur. Oke, kita lanjut. Kemudian tekstur. Area ini teksturnya bagaimana kira-kira? Ya, terlihat lebih kasar ya dibandingkan yang ini lebih halus gitu. Ya, bisa kita kenali ya, ini lebih banyak pepohonannya gitu ya. Pohonannya lebih rapat. Ini nggak ada pepohonannya, malahan mungkin hanya rumput gitu. Terus ini sawah yang apa ini? Ini sawah kosong apa yang siap panen? Warnanya sama ya harusnya. Kurang lebih, sama apa berbeda? Ya, mungkin yang kosong itu warnanya lebih coklat ya. Kalau yang panen biasanya siap panen itu warnanya lebih kuning. Tapi nanti kita kenali juga tuh dari teksturnya. Ini kalau kita zoom in ya bisa lebih terlihat ya. Yang baru ditanami, yang sudah ini kan terlihat ya warnanya hijau muda, ini hijau tua. Mestinya juga nanti kalau kita zoom in ini nggak kelihatan ya, nggak terlalu jelas. Tapi kita bisa bedakan sedikit ini lebih agak kasaran dibandingkan ini. Tahu ini hewan apa? Ya sebenarnya bayangan, ini bukan citra. Itu kalau misalnya kita mengenali objek-objek bangunan gitu ya, yang tadi menara, oh, itu bayangannya lebih panjang, tapi objeknya kecil gitu. Nah itu kan kesulitan ya bagi kita untuk hanya mengenali puncak menaranya saja gitu. Makanya kita bisa menggunakan dari bayangannya untuk, oh ini tuh menara nih gitu kan. Kemudian gedung tinggi. Nah, itu juga bisa kita apa kenali dibandingkan dengan gedung yang lebih rendah. Asosiasi. Tadi apa asosiasi? Ada yang tahu asosiasi itu apa? Francisca. Francisca ada apa menghilang juga? Asosiasi itu ya objek bagaimana hubungan objek dengan lingkungan sekitarnya ya atau objek di sekitarnya ya benar ya Andrew ya ini kirim chat nih. Eh, Kalau area ini kira-kira ini apa ini? Ini sekitarnya adalah bentuk rumah-rumah ya tempat tinggal pemukiman. Kemudian ini ada berbentuk lapangan besar, ada pohonannya tapi tidak teratur gitu. Kemudian teksturnya kasar. Ini ada yang tahu ini apa? Bagaimana kita menggunakan elemen asosiasi untuk mengenali objek ini? Ada yang tahu? Muhammad Hilmi. Ya, Bu.
Yes, Ya, suaranya kurang terdengar ya. yes, halo, halo. Iya, itu objeknya apa? Pohon. Pohon? Ini lapangan ini, area yang ini, saya tunjuk ini. Ini apa kira-kira? Oh, Anissa Syafitri eh, bilang lahan kosong, lapangan taman gitu. taman. eh Kalau taman, oke. Terima kasih pendapatnya. Kita keep dulu. Kenapa taman tadi, Hilmi? Soalnya dia ada pohonnya juga ada lahan kosongnya. Dan berada dekat pemukiman gitu. Ya, Oke, terima kasih. Erlinda Ramadhani. Oke, tadi sudah saya tanya, nggak apa-apa ya. Erlinda Ramadhani. Iya, Bu. Kira-kira ini objeknya apa? Mungkin taman. Kenapa taman? Mungkin karena dia di dekat pemukiman, Bu. Tapi besar sekali ya tamannya. Bernadio Axel bilang, oh ini makam. Kenapa Bernadio kebun? Mungkin tuh kayak apa corak putihnya Bu. Mungkin itu nisannya. Mm-mm. Oh itu nisannya. Oke. Ya, ini sebenarnya pemakamannya. Kita lihat, ini pohonnya tidak teratur. Nah, tadi saya bilang ya, biasanya itu kalau eh, taman, itu pohonnya lebih teratur ya. Dan ini kita lihat juga tekstur atau tekstur tanahnya itu tidak halus ya. Kalau ini mungkin kita bisa bilang ini taman atau ini parkirannya. Tapi ini ada ya tadi ya putih-putih yang dibilang oleh Bernadio dan dia berada di dekat pemukiman. Nah, berarti kita bisa simpulkan ini kemungkinannya adalah makam, gitu ya. Oke, dari semua hal yang tadi kita bahas satu persatu, itu yang paling gampang kita untuk membedakan atau mengenali objek itu dari mana? Dari warna ya atau tone-nya. Jadi memang pertama kali itu pasti kita lihat dulu, oh ini warnanya apa? Karena otak kita emang biasanya bekerja dari mengenali warnanya dulu ya. Baru nanti ke bentuknya, ukurannya, baru ke tekstur. Anak-anak balita itu kan selain dari warna, itu mereka pasti masa-masa kanak-kanaknya itu hal yang apa ya memicu perkembangan intelijensinya itu adalah pengenalan tekstur pastinya. Jadi kalau ada yang punya adik atau ponakan itu pada saat balita itu dikenali tuh tekstur dinding seperti apa, tekstur tanah seperti apa itu dapat membantu ya perkembangan otaknya juga. Nah, kemudian selain warna, bentuk, ukuran, tekstur, ada pola, ada ketinggian atau bayangan, itu membantu ya mengenali. Kemudian ada state dan association. Totalnya ada berapa ini? Ada 9 ya. Ada 9 elemen atau kunci interpretasi visual. Walaupun mungkin ada yang hanya menggunakan 7 gitu ya. Tapi ini kita kenali ada 9. Eh, nah, ini kalau kita jalan-jalan nih ke suatu tempat, ya kita kenali nih dari menggunakan elemen interpretasi visual tadi. Oh, ini bentukannya, warnanya biru. Terus ini adalah, oh ini air, bentukannya luas. Ada gelombang-gelombang kecil di atasnya gitu, di permukaannya. Ini adalah lahan terbangun. Ini nggak kelihatan ya tanah terbukanya itu apa. Dan tahu bedanya penutup lahan sama penggunaan lahan? Ini sempat kita bahas ya di kelas. Tahu bedanya apa? Bedanya
penutup lahan sama penggunaan lahan. Kalau bahasa Inggrisnya itu land cover sama land use. Ada yang tahu perbedaannya apa? Mungkin sudah dibahas juga di kelas lain. Tapi waktu di sebelum UTS, kayak saya pernah membahas ini. Kelas Cynthia. Halo, Bu. Nah, bedanya apa? Penutup lahan sama penggunaan lahan. Mungkin kalau yang penutup lahan itu lebih ke permukaan fisik suatu lahannya itu kayak gimana. Terus kalau penggunaan lahan itu yang dikaitkan sama kegunaan kita sebagai manusia kayak gitu. Untuk kebutuhannya buat Oke. apa? Ya, penggunaan lahan itu ya lebih ke dia itu digunakannya sebagai apa ya? Misalkan kalau kita lihat ini ini tuh sebenarnya kan air ya, badan air. Tapi ini tuh danau apa sungai? Sorry, ya danau apa sungai atau waduk gitu. Nah, penggunaannya itu untuk apa? Itu lebih dispesifikasikan. Kemudian ini vegetasi ya, ini juga vegetasi, ini juga vegetasi, ada vegetasinya. Ini juga ada vegetasi. Tapi vegetasi di sini itu digunakan untuk apa sebenarnya? Ya, untuk kebun misalkan. Nah, di penggunaan lahannya, tipenya kita sebut dia itu adalah kebun. Oke. Nah, identifikasi penggunaan lahan memerlukan cek lapangan ya. Ya, kita harus tahu ya, ini digunakan untuk apanya. Karena kalau kita lihat dari citra saja itu agak sulit ya mengenalinya. Ini eh, alur kerja ya dari kurang lebih penginderaan jauh. Kita misalkan punya citra satelit yang ingin kita hasilkan suatu peta penggunaan lahan, gitu ya. Nah, si citranya itu kalau misalkan dia belum dikoreksi ya kita koreksi terlebih dahulu. Kalau dia masih gelap dan tidak apa ya, ya masih gelap gitu ya citranya kita lakukan penajaman kontras atau image enhancement atau kita lakukan filtering kalau dia misalkan kurang tajam atau ya masih banyak noise ya kita lakukan filtering. Nah, setelah itu kita interpretasi si objek pada si citranya agar kita bisa melakukan proses deliniasi. Deliniasi ataupun digitasi tadi menggunakan yang tadi kita bahas, kunci interpretasi citra, kemudian skema klasifikasi penggunaan lahan. Maksudnya ya jenis-jenis penggunaan lahannya itu seperti apa ya. Kemudian kita menghasilkan peta penggunaan lahan yang kita lakukan ground check-nya, cek lapangan untuk mengidentifikasi, oh ini penggunaan lahannya benar atau tidak. Nah, setelah kita menghasilkan peta dan ada data ground check-nya, kita uji akurasi. Uji akurasinya itu nanti kita bisa menghasilkan suatu matriks konfusi. Dan dari matriks konfusi itu kita bisa menghitung berapa sih tingkat akurasi dari peta yang kita hasilkan. Baik dari segi user ataupun dari segi producer. Itu nanti ada yang akan pelajari setelah melakukan klasifikasi ya. Atau mau cek dulu materinya sudah ada di Elo. Nah, proses uji akurasi ini pastinya itu selain ground check, ada data referensi. Data referensi ini apa? Apakah semua data peta? Enggak ya, berarti hanya beberapa. Apakah semua objek yang di lapangan kita lakukan ground check? Enggak, pastinya. Hanya beberapa sampel yang sebaiknya itu terdistribusi ya secara merata di seluruh area petanya. Nah, baru kita bisa bisa sebut, oh ini hasil akhir dari peta penggunaan lahan. Nah, nanti tugasnya adalah membuat tabel seperti ini. Adik-adik akan melakukan
bisa hanya menggunakan 7 saja ya, 7 saja, 7 eh, kunci interpretasi citra. Nah, nanti dari objek yang terlihat pada citra diidentifikasi ronanya seperti apa, rona atau warna ya. Kemudian bentuknya seperti apa, ukurannya juga bagaimana, nanti dijelaskan satu persatu. Lalu disimpulkan hasil interpretasi sementaranya itu dia itu objeknya apa. Nah, itu nanti silakan dilakukan terhadap 30 objek ya. Kemarin kelas kemarin juga saya minta 30. Oke, ini kita bisa skip saja. Nah, kira-kira ini objek apa? Ada yang tahu ini objek apa? Taufik Edo Pambudi, Mungkin pegunungan, Bu. pegunungan. Ya, bisa jadi ya, bukit, gunung. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain nggak? Rahma Yulia, Mungkin kayak tebing gitu, Bu. tebing. Oke. Haliza Zahira, Sama Bu, mungkin pegunungan atau perbukitan gitu. oke. Kalau ini apa? Ini kira-kira objeknya apa? Hera Cika. Hera Kalau Cika? Hmm, menurut saya itu, tapi kok kayak sungai ya, Bu? sungai. Bentuk, tapi kayak pegunungan Tapi, juga, kayak tebing gitu sih. oh ini masih Tapi yang kayak yang, pegunungan ya? tep- iya antara dua itu sih Bu, menurut saya. Sungai atau pegunungan ya? Iya, tapi soalnya Atau warnanya kan, gimana? tapi kayak nggak kayak sungai gitu, Bu. Tapi kalau polanya kan, Oh, kalau kemarin-kemarin kan kayak sungai kan banyak yang kayak gitu. cekung gitu ya. Oke, satu lagi ya, saya tanya. Azahra Bintang. Kalau itu kayak lembah mungkin Bu, karena Mana? eh beda sama yang sebelumnya deh ya Bu. Yang pertama kan kayak pegunungan. Heeh. Kalau yang ini kayak lebih ke lembahnya gitu. Kalau ini lembah. Iya. Oh, oke. Oke, terima kasih pendapatnya. Sebenarnya dua objek ini sama ya. Ini adalah area yang sama. Cuman ini diputer aja nih sebenarnya. Ini kalau diputer, coba diputer monitor ya. Ini sama sebenarnya dengan objek yang ini. Ya, ini sebenarnya sungai ya. Tapi kalau diputer, ini bentuknya jadi bukit deh. Nah, kira-kira ini pengaruhnya karena apa? Karena pengaruh dari arah sinar matahari. Ini arah sinar mataharinya kira-kira dari mana nih? Ini dari atas biasanya ya. Ini dari atas ya. Atas sini, kanan atas. Nah, kalau kita balik ini arah mataharinya jadi di bawah atau sebelah sini, kiri, itu jadi bentuknya itu lebih berbeda. Coba saja nanti dibolak-balik ya monitornya. Nah, itu berbeda jadinya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau nggak yakin, kalau stuck terhadap sesuatu, coba ganti perspektifnya. Kalau menghadapi masalah biasanya juga gitu ya. Kalau stuck gitu kan, menghadapi persoalan hidup, itu coba
lihat dari perspektif yang berbeda. Mungkin ada solusi yang berbeda yang bisa kita dapatkan ya. Jadi nggak stres. Itu ya, sama ya, melakukan interpretasi citra. Nanti bolak-balik aja, oh ini benarnya apa ya? Oh, iya, siapa tahu udah dapat hasilnya. Oke, terus ini ada contoh kasus lain nih. Ini kira-kira ada berapa jenis penggunaan lahan ini di sini? Ada yang tahu nggak? Siapa yang belum ya? Banu Prahita. Iya, Bu. Ini kira-kira ada berapa jenis penggunaan lahan? Mungkin kalau dari teksturnya itu ada tiga, Ada ada 3. kebun, hutan sama kayak eh, tanah kosong gitu, kayak yang Tanah bukan ada kosong. hutan. Yang atas Tanah. kan kayak lebih banyak Heeh. apa pohonnya, yang bawah itu kayak lebih jarang pohonnya. Oke, kebunnya itu kira-kira ini kebun apa ini? Mungkin kelapa sawit. Ya, bisa jadi ya. Ini kita kurang bisa juga lihat bentuk dari si pohonnya. Tapi kalau dari polanya biasanya ini kayak sawit. Ya, ada 3 ya. Kemudian, ini yang terakhir ya, kesimpulannya. Tadi kita sudah bahas ya, melakukan interpretasi visual itu seperti apa, elemen-elemen atau kunci interpretasi visualnya. Kemudian, tadi saya juga bahas sedikit terkait kita melakukan interpretasi visual itu untuk apa sih? Ya? Ada yang bisa review nggak tadi yang saya bahas itu terkait apa? Aprilia, oh tadi kayaknya ada yang ini ya. Aprilia Kartikasari. Iya, Bu. Jadi kita melakukan interpretasi visual itu untuk apa sih? Untuk membantu kita uh, membantu mengenali objek yang nantinya tuh bisa outputnya dalam bentuk peta. Oke. Dan dulu itu digunakannya petanya itu dari delineasi atau digitasi manual ya. Nah, tadi saya juga sempat bahas eh, kita itu sekarang klasifikasinya mungkin semi otomatis atau otomatis. Dan sebagai operator nantinya atau human-nya itu akan membantu si komputernya itu menyediakan training data ataupun nanti memberi label dari hasil klasifikasinya. Nah, itu ya perbedaan dari manusia dengan si komputer. Manusia itu database-nya itu sangat lengkap ya. Jadi dia melihat objek, warnanya berbeda, bentuknya sedikit berbeda, tapi tahu ini tuh sebenarnya objeknya sama ini. Biasanya apa contohnya? Mobil ya, mobil warnanya berbeda. Yang satu putih, yang satu merah. Bentuknya juga ada yang sedikit berbeda dari si mobilnya gitu. Ada yang satu truk, ada yang satu mobil sedan. Nah, tapi kita tahu, oh ini tuh mobil ya, karena kita punya database yang banyak, banyak gitu pengetahuan yang kita simpan dari kecil gitu sampai sekarang. Nah, tapi si komputer nggak punya itu gitu kan. Kelebihan si komputer apa dibanding manusia? Mereka konsisten. Konsisten dalam hal apa? Mereka tuh nggak capek gitu. Nggak akan membuat kesalahan seperti manusia pada saat mereka sedang letih ya. Nggak konsentrasi dalam melakukan interpretasinya. Kalau si komputer nggak akan terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Dia nggak akan eh, nggak nggak pernah nggak konsen gitu ya. Tapi mereka harus perlu dilatih dalam hal mengenali si objek. Dengan apa? Dengan kita berikan training data sehingga bisa mereka melatih dirinya sendiri gitu. Yang itu nanti ada dipelajari terkait machine learning ataupun deep learning. Nah, mengenali si objek-objeknya dari informasi yang kita berikan. Atau nanti proses klasifikasi yang dia akan pelajari setelah ini, yaitu klasifikasi supervised dan juga unsupervised.
bedanya apa dalam dua hal ini? Supervise itu artinya eh, terbimbing ya, kalau bahasa Indonesia itu terbimbing dan tidak terbimbing. Kalau supervise itu kita berikan eh, apa ya, training areanya, kita berarti kita delineasi dulu, kita digitasi dulu, oh ini ini apa ya, gitu. Ini vegetasi, kita digitasi area ini kita jadikan sebagai training data gitu ya. Ini adalah mobil gitu, kita digitasi juga. Kita berikan ke si komputer, nanti si komputer akan mempelajari dari training data yang kita berikan, sehingga dia bisa mengidentifikasi, mengklasifikasikan objek-objek lain berdasarkan data yang kita tadi input gitu ke si komputer. Nah, yang satu lagi, unsupervised, itu kita tidak memberikan training data di awal, tapi si komputer itu mempelajari sendiri dari si citra kita. Mereka menghitung statistiknya, standar deviasi, rata-rata, dan lain-lain, kemudian mengklasifikasikan menjadi beberapa kelas. Nanti kita melakukan apa di akhir sebagai operatornya? Kita memberikan label dari hasil kelas yang diklasifikasikan itu. Itu kita memberikan label, pastinya kita perlu yang namanya interpretasi visual. Karena kalau kita tidak dapat mengenali objek ini, ya kita tidak dapat memberikan label yang tepat gitu dari hasil klasifikasinya. Makanya kemampuan dalam hal interpretasi visual ini masih sangat penting ya, dan masih sangat relevan untuk dipelajari. Jadi adik-adik silakan nanti melakukan baca lagi gitu terkait materinya, lakukan prakteknya. Nah, untuk praktikumnya kan tadi saya minta adik-adik buat seperti ini ya. Itu nanti pakai, sebenarnya yang paling mudah itu citra resolusi tinggi ya. Tapi kalau karena kita tidak ada, atau ada mungkin nanti silakan latihan aja dengan citra resolusi tinggi, tapi untuk tugas yang dikumpulkan silakan gunakan citra Landsat kemarin hasil fusi yang 15 meter itu yang memiliki warna dan 15 meter. Fusinya kemarin pakai apa? Ya, bisa pakai pan sharpening itu ya. Sebentar, saya buka dulu untuk yang ini. Oke, jadi tugasnya ini interpretasi visual menggunakan citra hasil pan sharpening. Ini bukan 50 ya, tapi 30 saja, 30 objek. Sudah didiskon kemarin sama dengan kelas A. Eh, waktu pengerjaan adalah 1 minggu, berarti Rabu malam ya pengumpulannya di Elok seperti biasa. Nah, untuk hari ini itu tugasnya sampai jam 9.50 nanti itu membuat review materi terkait interpretasi visual citra ini yang tadi sudah dibahas. Cukup 1 halaman Word ya, dan dikumpulkan dalam format Word, bukan PDF. Jadi kalau nanti ada yang mengumpulkan dalam format Word, saya asumsikan tidak mendengarkan instruksi dengan baik. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini ternyata sudah 1 jam ya. Ada pertanyaan? Sudah jelas tugasnya? Oke. Oh ya, dikumpulkan dalam Word ya, bukan PDF. 1 halaman, minimal 250 kata. Tapi lebih baik kalau lengkap ya 1 halaman. Bagaimana Anda menempatkan informasi yang penting dalam menjelaskan interpretasi visual dalam 1 lembar halaman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup sekian untuk pengantar praktikumnya. Sudah 1 jam juga ini. eh Apa ya? Oke, linknya nanti
yang ada di minggu 8, kemarin juga sudah saya tambahkan sih linknya. Tapi, oh itu ya, logbook minggu 8 ya. Logbook M8. Nah, di situ nanti untuk mengumpulkan yang tugas yang sampai 9.50 nanti. Untuk laporan, untuk tadi yang tugas praktikum 30 objek itu 1 minggu, yang ini sampai 9.50. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada, cukup sekian. Ini sepertinya kelas terakhir saya di semester ini sebelum berangkat. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan sebelum UTS dan juga sekarang. Saya tutup ya, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, warahmatullahi terima kasih Bu. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Nah,